Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat sebelumnya. Saya, Iis Ariska dengan NIM D04219004 akan menjelaskan tentang peresmian tempat usaha. Sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal mengenai kewirausahaan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang peresmian tempat usaha, yang mana lingkupnya kita membuat acara atau seperti tumpengan atau syukuran yang digunakan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan digunakan sebagai cara atau strategi untuk memperkenalkan produk atau usaha yang kita jalankan. Poin-poin penting yang digunakan untuk peresmian tempat usaha, yang pertama, mengundang teman dan kerabat yang akan membantu memasarkan usaha. Yang kedua, yakni peresmian dengan tumpengan sederhana dan doa bersama. Yang ketiga, mengundang tetangga sekitar tempat usaha agar usaha lebih dikenal banyak orang. Yang keempat, menyebarkan voucher atau diskon. Yang kelima, jika menggunakan brosur, maka bisa menitipkan brosur kepada para tamu undangan dan meminta bantuan kepada mereka untuk menyebarkan kekenalannya. Menurut saya, poin 1 sampai poin 5 ini sangat bisa dilakukan oleh para pemula usaha yang ingin memperkenalkan produk atau usahanya ke orang banyak tanpa mengeluarkan tenaga atau biaya yang sangat besar. Yang kedua, yakni kita akan mempelajari tentang peresmian usaha dalam lingkup pendaftaran nama badan usaha dalam proses pendirian. Nah, pendaftaran nama badan usaha dalam proses pendirian ini bisa terdiri dari dua cara atau dua bentuk. Yang pertama, yakni bentuk badan usaha bukan badan hukum. Yang kedua, yakni bentuk badan usahanya adalah badan hukum. Yang pertama, bentuk badan usaha adalah, maksud saya, bentuk badan usaha bukan badan hukum, itu seperti contohnya CV, firma, atau persekutuan perdata, yang mana itu nanti akan merujuk ke peraturan pemerintah dan hak asasi manusia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, yang mana digunakan untuk pendaftaran nama atau pengajuan dan pemakaian namanya. Yang kedua, yakni bentuk badan usahanya adalah badan hukum. Contohnya seperti PT atau perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi. Nah, bentuk badan usaha ini nanti bisa dilakukan dengan cara tahapan pengajuan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Dengan cara yang pertama, yakni pemesanan nomor voucher di website ahu.go.id. Di situ nanti kita mengisi formulir seperti identitas diri atau identitas usahanya dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yakni pembayaran nomor voucher, yang nantinya kita akan mendapatkan bukti bahwa kita sudah membayar nomor voucher tersebut. Yang ketiga, yakni pengisian form perseroan. Nah, di sini kita nanti memasukkan kode voucher yang sudah kita beli sebelumnya ke form yang sudah tersedia. Selanjutnya, kita mengisi formulir, yaitu identitas dari si pemohon di form yang sudah tersedia. Kemudian, kita memilih domain website atau nama yang mudah diingat terkait alamat IP atau URL yang kita gunakan nanti ketika usaha kita memerlukan website atau biasa dikenal dengan website perseroan. Selanjutnya kita mengisi data pribadi. Kemudian kita pilih pesan sekarang dan lanjut. Maka nanti ada persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham. Selanjutnya, kita akan melanjutkan download untuk bukti atau dokumen yang nantinya akan kita serahkan ke notaris untuk melanjutkan proses pendirian. Jadi, pendaftaran nama badan usaha ini dilakukan sebelum proses pendirian. Selanjutnya, yakni pendaftaran nama badan usaha sebagai merek. Pendaftaran nama badan usaha sebagai merek bisa dilakukan dengan
dua cara di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang pertama yakni elektronik dan yang kedua yakni non-elektronik. Untuk pendaftaran secara elektronik, maka kita bisa meregistrasi akun di merek.dgp.go.id. Kemudian kita membuat permohonan baru, kemudian pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Selanjutnya kita melakukan pembayaran dan kita mengisi formulir yang tersedia, kemudian klik selesai. Dan untuk non-elektronik, maka kita bisa langsung mengajukan secara tertulis kepada Menkumham dengan melampirkan dokumen persyaratan, antara lain yakni bukti pembayaran biaya pemohon, selanjutnya label merek sebanyak 3 lembar, terus surat pernyataan kepemilikan merek, dan surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Cara-cara tersebut ketika sudah dianggap memenuhi persyaratan, maka nanti kemudian Menkumham melakukan atau menerbitkan sertifikat merek usaha kita sejak merek tersebut telah terdaftar. Selanjutnya kita akan melajari tentang website. Website adalah kumpulan informasi dalam bentuk halaman web seperti yang saling tergabung di sebuah domain atau URL. Website ini nanti dibedakan menjadi 4. Nah, membuat website bagi bara beberapa bidang industri yang menghendaki yang menjadi salah satu hal yang mutlak bagi mereka, seperti para industri toples cantik, jaket kulit, atau makanan ringan, bahkan juga rumah makan. Melakukan dengan gratis dan mencari website yang memberikan kemudahan bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya Blogspot atau WordPress atau Facebook. Website ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni website pribadi, yaitu digunakan secara gratis seperti WordPress, Blogger, dan lain-lain. Yang kedua yakni website bisnis atau perusahaan. Nah, biasanya website ini digunakan sebagai brand atau profil perusahaan. Jadi website ini menampilkan beberapa profil perusahaan tersebut yang bisa dibaca atau dilihat banyak orang. Yang ketiga yakni website komunitas, yaitu website yang isinya nanti bisa untuk saling berbagi informasi tentang banyak hal di mereka anggota-anggotanya, nanti bisa memberikan informasi dan juga bisa menerima informasi. Jadi saling bertukar informasi. Yang keempat yakni website e-commerce atau website yang digunakan sebagai layanan online atau untuk menjual barang. Manfaat website sendiri itu ada banyak sekali. Yang pertama, kita bisa memperluas jaringan promosinya. Yang kedua, medianya tanpa batas, jadi tidak ada batasan waktu ataupun tempat. Selanjutnya adalah wadah komunitas, jadi bisa digunakan oleh banyak orang tanpa mengenal latar belakang dan sebagainya. Selanjutnya, seragam. Seragam digunakan untuk beberapa bidang usaha seperti rumah makan, jasa event organizer, untuk mengangkat citra usaha. Yang kedua, mencari cara untuk menghemat misalnya dengan sponsorship dan para supplier usaha. Yang ketiga, menggunakan kualitas sedang sampai rumah untuk tahap awal atau pemula. Nah, seragam ini juga bisa sebagai cara strategi untuk memperkenalkan produk kita. Jadi, orang itu tahu ketika ada sebuah usaha yang memakai seragam. Dari bisa dituliskan di seragam tersebut yang biasanya ada logo perusahaan atau logo yang usaha yang dicantumkan di seragam tersebut. Selanjutnya kita akan belajar dengan common mistakes atau pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah guru yang paling baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, membuat usaha bisnis legal di tahap awal dan mengikat hubungan hukum tanpa mengalami kerjasama sebelumnya. Tidak melakukan riset mendalam terhadap persaingan dan kekuatan internal atau SWOT analysis. SWOT analysis ini terdiri dari strength atau kekuatan atau kelebihan usaha kita. Jadi, strength ini
biasanya digunakan usaha itu untuk menganalisis kelebihan apa sih kelebihan dari usaha kita. Contohnya seperti kualitas produk yang kita jalankan. Kemudian promosi yang kita gunakan. Selanjutnya yakni weakness. Weakness ini adalah kelemahan atau kekurangan dari usaha kita. Misalnya seperti pesaing kita atau seperti contohnya itu pesaing kita yang lain dengan usaha yang sama. Yang ketiga yakni opportunity atau kesempatan. Kesempatan kita untuk misalnya promosi dilakukan dengan cara menyebarkan brosur itu kepada orang-orang yang tadi sudah dijelaskan ketika kita melakukan acara atau membuat acara. Nah, itu sebagai kesempatan kita untuk melakukan promosi. Yang keempat yakni threat atau ancaman. Kita bisa sekali mengantisipasi ancaman ini dengan berbagai cara. Contohnya dengan lingkup sesuai dengan ancaman tersebut. Yang ketiga, yakni menghabiskan terlalu banyak dana untuk membelikan peralatan dan renovasi, sewa tempat, atau salah dalam memilih lokasi. Nah, poin yang ketiga ini adalah salah satu contoh ancaman dalam melakukan usaha. Jadi kita perlu mengetahui bahwa sebelum kita mendirikan usaha, kita perlu memikirkan matang-matang untuk membeli peralatan dan renovasinya atau memilih sewa tempatnya atau juga memilih lokasinya yang strategis. Yang keempat yakni membayar upah tenaga kerja lebih mahal dari pesaing. Yang kelima, menggunakan tenaga kerja yang levelnya lebih tinggi dari pesaing. Sebelum kita merancang sebuah usaha, sebelum kita mendirikan sebuah usaha, maka kita tentunya merancang terlebih dahulu rencana apa yang akan kita lakukan untuk mendirikan sebuah usaha tersebut. Kita juga perlu memikirkan dana yang kita buat atau yang kita keluarkan nanti sebelum mendirikan usaha. Yang selanjutnya, cara terbaik untuk mempelajari keilmuan mistik adalah berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah mengalami dan menanyakan tips atau trik pelaku usaha bangkit dari kesalahan. Nah, untuk mengantisipasi beberapa ancaman tersebut dan menjadikan kelemahan dari usaha kita menjadi kekuatan, itu kita bisa melakukan dengan cara kita mewawancarai pelaku usaha yang sejalan. Maksudnya pelaku usaha yang sejalan adalah kita dalam satu bidang. Contohnya kita usaha dalam makanan, maka kita bisa mewawancarai orang yang sudah melakukan usahanya itu di bidang makanan, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya untuk subbab yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.